Sebuah rumah di Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Api membakar seluruh bagian rumah hingga nyaris tidak bersisa. Api pertama kali muncul diduga dari kebocoran tabung gas yang tersimpan di dapur rumah. Pada saat kejadian, kondisi rumah tak ada penghuninya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba mengerahkan 10 unit mobil pemadam ke lokasi. Informasi terakhir yang kita dapat itu penyebabnya kompor, jadi kebocoran kompor tabung gas. Untuk korban sendiri apakah? Korban sendiri tidak ada, karena ini ditinggal tadi. Pas mungkin ada yang masak, kemudian lupa mematikan, ditinggal pergi. Api berhasil dipadamkan selama 3 jam kemudian. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tengah istirahat, sejumlah pegawai bangunan dibuat histeris oleh insiden kebakaran hebat yang menimpa sebuah gudang material bangunan di lokasi proyek sebuah bangunan salah satu bank yang ada di Jalan Cipto, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dengan kondisi terik matahari disertai angin cukup kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membakar seisi gudang material. Akibat dari insiden ini, 1 orang pegawai mengalami luka bakar ringan saat berjibaku dan berusaha menyelamatkan barang berharga. Jam 12 di 40 menit terjadi kebakaran di Jalan Dr. Cipto, Solo, di mana ada pembangunan. Nampaknya lahan perumahan BRI dulunya ya Pak ya. Ini yang terbakar semacam apa ya? Mes. Tempat mes untuk pekerja atau para pekerja yang melaksanakan pembangunan gedung ini. Sementara itu, bangunan yang terbakar merupakan bangunan sementara untuk dijadikan tempat barang dan istirahat para pekerja. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin iNews melaporkan. Seorang bocah di Semarang, Jawa Tengah dibakar teman mainnya sendiri. Satu dari 3 jamaah haji yang hilang di Arab Saudi ditemukan meninggal dunia. Tahun ajaran baru, sebuah sekolah dasar negeri di Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta hanya memiliki 2 orang siswa. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, pemirsa, iNews yang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kami awali iNews siang hari ini dari Surabaya. Pemirsa, 3 tersangka pelaku pemerasan yang mengaku sebagai polisi diamuk massa. Penangkapan tersangka diwarnai aksi kejar-kejaran oleh warga hingga terjadi perusakan mobil tersangka. Aksi kejar-kejaran antara puluhan warga yang menggunakan sepeda motor terhadap pengendara mobil ini terjadi di kawasan Citraland, Surabaya. Mobil putih melaju dengan kencang menghindari puluhan warga yang mencoba menangkapnya. Pengejaran warga tak sia-sia dan langsung menjadi amukan warga yang kesal dengan pengendara mobil putih. Setelah diamankan, ketiga tersangka diketahui merupakan pelaku pemerasan yang mengaku-ngaku sebagai polisi terhadap beberapa korbannya. Mulanya berupa modusnya dari sasaran, ada salah satu pelaku ini yang gay. Jadi sasarannya adalah gay juga. Kemudian sasaran utamanya waktu itu di Redos Pakis. Dari situ kemudian ada tersangka yang mengaku anggota polisi, kemudian dibawalah mereka dari Rodos keliling ke arah Lakap Santri, tepatnya di Kubuan Lontar, Kecamatan Sangker, wilayah hukum Polsek Lakap Santri. Dibawa dengan mobil Avanza, kemudian di dalam mobil mereka ini
Kamu udah berapa lama kenal sama si korban? Sama si korban kurang lebih antara 6 bulan sama 5 bulan. Sudah sempat kencan? Belum. Ya, baru pertama kali itu? Baru pertama kali. Kamu kok mau rencana meres itu kenapa? Memang dia kaya? Nggak ada, spontan aja. Selain mengamankan ketiga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari mobil, senjata tajam, dan juga telepon genggam. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Seorang residivis kasus begal di Kota Padang, Sumatera Barat kembali ditangkap usai beraksi 6 kali di wilayah Lubuk Begalung. Pelaku terpaksa ditembak lantaran menyerang polisi menggunakan senjata tajam saat akan ditangkap. Pelaku begal bernama Joni ini melawan saat akan ditangkap di pinggir Jalan Raya Banuaran, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Joni yang sudah lama jadi target operasi Polsek Lubuk Begalung ini bahkan nekat menyerang petugas menggunakan senjata tajam hingga terpaksa dilumpuhkan dengan 2 tembakan di kakinya. Joni diketahui merupakan residivis kasus begal yang kembali beraksi hingga 6 kali di wilayah hukum Polsek Lubuk Begalung dan sudah sangat meresahkan warga lantaran terkenal sadis. Polisi menyita barang bukti senjata tajam dan sejumlah barang berharga milik para korbannya yang dirampas pelaku tiap kali beraksi. Jadi pelaku ini adalah residivis pencurian pemberatan. Ketika dilakukan pengamanan, kita melakukan penangkapan, pelaku ini melakukan perlawanan dengan mempersenjatai dirinya dengan segala barang. Jadi kita lakukan tindakan tegas terukur seperti itu. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Lubuk Begalung, Kota Padang. Dia dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, kesal tak diizinkan naik ke panggung hiburan resepsi pernikahan seorang oknum kepala desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat onar. 1 orang dari keluarga pemilik hajat menjadi korban pemukulan. Keributan terjadi di tempat resepsi pernikahan warga di Kampung Pamahan, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya keributan ini justru dilakukan seorang oknum kepala desa bersama teman-temannya. Kejadian berawal saat pelaku dan rekannya yang mabuk minuman keras dilarang tuan rumah untuk menyawer ke para sinden di panggung. Karena tetap memaksa, keributan pun tak terhindarkan. Yang berujung sang oknum kades memukul kerabat dari pemilik hajatan. Di pinggir jalan saya kena pukul. Nah di situ saya kejadiannya persisnya gitu. Oh berapa niatnya mau relerai ya? Ngelerai, jangan sampai ribut di tempat hajat karena yang hajat ini saudara saya dan gitu. Itu kalau dipukulnya di bagian mana Pak? Di sini nih. Hukum sesuai prosedur karena saya juga merasa dirugikan harga diri saya malu juga dengan tamu-tamu yang lain yang saya undang dari jauh maupun dari dekat. Mau dihancurkan sama mereka, mau dibikin rusak acara saya sama mereka ya saya juga nggak terima. Tetap saya akan mengadu kepada pihak hukum, saya serahkan kepada pihak hukum, tidak lanjutilah persoalan ini. Apalagi dilakukan oleh seorang oknum kepala desa. Keributan di resepsi pernikahan ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dan kini masih dalam penanganan petugas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Cemburu mantan kekasih punya pasangan baru, seorang pemuda membayar 4 rekannya untuk mengeroyok pacar baru sang mantan. Para pelaku mengaku dijanjikan bayaran 1 juta rupiah, namun baru dibayarkan 100.000 rupiah. Aparat unit reskrim Polsek Taman Sari menangkap dalam pengeroyokan seorang pemuda yang kabur hingga ke Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku berinisial WWT ini diketahui membayar 4 rekannya untuk mengeroyok pasangan baru mantan kekasihnya. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 4 pelaku lain yang dibayar pelaku WWT. Pengeroyokan ini bermula saat WWT mengetahui mantan kekasihnya sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Terbakar cemburu, WWT kemudian meminta 4 rekannya untuk mengeroyok dan menjanjikan bayaran 1 juta rupiah. Namun 4 pelaku yang disewa mengaku baru dibayar 100.000 rupiah. Motifnya adalah cemburu dan selanjutnya para tersangka ini juga dijanjikan akan diberikan uang sejumlah 1 juta rupiah. Sejumlah 1 juta rupiah namun baru
dibayar jumlah 100.000 melalui aplikasi Dana. Adapun luka daripada korban, luka yang diderita oleh korban, yang ini adalah luka bacok di kepala, kemudian dada sebelah kiri, kemudian kaki kiri, kemudian ibu jari tangan kiri itu mengalami bengkak, dan juga terhadap pelapor mengalami luka memar di tubuh sebelah kanan dan juga tangan mengalami luka gores. Dari 5 pelaku ini disita barang bukti senjata tajam dan ponsel. Kelimanya kini mendekam di sel tahanan Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, seorang pemuda terluka tusuk dan babak belur usai dikeroyok 4 orang di kamar kosnya wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Nyawa korban dapat diselamatkan dan terungkap jika pengeroyokan ini bermotif asmara. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Diduga gangguan jiwa, seorang pria menganiaya seorang anak saat berada di sebuah apotek di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Akibat kejadian ini, korban masih mengalami trauma. Seorang pria menganiaya seorang anak saat berada di sebuah apotek di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Kejadian ini terekam CCTV di apotek. Kejadian berawal saat itu pelaku menanyakan bermacam obat penyakit lambung kepada asisten apoteker. Namun lantaran gelagat pelaku mencurigakan, asisten apoteker kemudian memanggil apotekernya. Saat apoteker bertanya kepada pelaku, tiba-tiba pelaku memukul kepala dan menendang anak pemilik apotek. Usai melakukan perbuatannya, pelaku keluar tanpa membeli obat yang sempat dicarinya. Kayaknya sih udah gigi ya, soalnya di orang-orang juga banyak yang bilang kayak gitu. Oh, berarti emang udah sering lewat sini orang itu, Mbak? Iya, tapi baru kali ini masuk apotek. Perbuatan pelaku terhadap korban itu rencananya akan dilaporkan ke kepolisian. Namun orang tua korban masih mempertimbangkan lagi lantaran pelaku diduga mengidap gangguan jiwa. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Seorang bocah di Semarang, Jawa Tengah dibakar teman mainnya sendiri. Iya, kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.